rekan Zona Menyala, kembali lagi di video Zona Menyala. Kali ini zona self development. Jadi akan ada beragam zona di sini. Zona vlog untuk seru-seruannya, terus zona self development dan zona berpikir kritis seputar politik seperti yang teman-teman lihat. Terus hidup bersosial kayak gimana sih? Tujuannya adalah ada kesinambungan antara ya jadi manusia gitu loh. Kesinambungan antara having fun, jalan-jalan, vlogging, terus kesinambungan antara mengembangkan diri kita supaya siap untuk melihat realita. Apa sih pentingnya, kenapa gitu kita harus aware tentang hal-hal yang berbau politik, kebijakan, politik dunia, geopolitik gitu ya, politik Indonesia. Yang sebenarnya penting banget adalah self-development yang cukup untuk bisa nangkep dengan baik tentang hal-hal yang terjadi di luar dari diri kita. Kalau kitanya nggak siap untuk menangkap fakta itu, atau kitanya nggak siap untuk berpikir objektif, mau dijejelin intelektualitas sebanyak apapun ya nggak akan masuk gitu. Karena memang ada tahap tertentu yang harus kita laluin sampai akhirnya kita siap untuk menjadi orang yang bisa berpikir kritis itu tadi. Makanya saya pikir ada pentingnya dan baiknya bikin video juga tentang self development. Oke, development apa sih yang penting banget yang bisa mengantarkan, salah satu kuncinya lah ya, mengantarkan kita ke versi yang lebih baik, bisa berpikir kritis, bisa punya masa depan yang lebih baik. Sebenarnya faktor kesuksesan itu banyak banget dan standar sukses itu banyak, dan sukses itu bisa dibilang memerlukan faktor X dan juga banyak privilege untuk bisa sukses sesuai standar yang orang-orang terapkan yang sifatnya nominal. Tapi sebenarnya sukses itu bukan hanya standar nominal. Sebenarnya lebih ke moral. Banyak kok orang yang kaya tapi merugikan orang lain, sombong, terus bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar dan kemanusiaan. Itu terjadi recently, kita lihat ada yang namanya Epstein file. Dan sebenarnya kenapa itu bisa bocor ke publik? Berarti itu udah basi gak sih? Tapi itu jadi topik yang lain. Intinya di sini adalah kekayaan tidak selalu berkesinambungan dengan empati. Jadi kalau misalnya dibilang sukses itu standarnya dari kaya, ya nggak juga gitu. Kalau sukses itu standarnya dari kebahagiaan 100% tanpa masalah sama sekali, nggak ada orang kayak gitu. Kita cuma bisa melihat seolah orang punya hidup yang masalahnya lebih sedikit dari kita, tapi sebenarnya kita nggak bener-bener ngejalanin hidupnya mereka dan kita nggak tahu, jadi subjektif. Jadi sukses itu apa sih? Jadi kita memaksa diri kita untuk berpikir secara ontologis tentang standar sukses dan mengambil standar itu ke diri sendiri. Kalau saya ngambilnya adalah sukses itu ketika saya bisa nolong diri sendiri dan nolong orang lain. That's it, that's simple. Tapi tentu ini harus balance. Jadi nggak ngebantu orang to the point diri sendiri tersiksa juga, enggak gitu loh. Arahnya kayak gitu. Jadi apapun bentuknya, entah itu dari membantu diri sendiri, kan misalnya bisa ngasih makan ke diri sendiri, bisa ngasih tempat tinggal ke diri sendiri yang layak, kayak gitu. Itu adalah standar sukses saya, yang which is itu bisa beda-beda di orang-orang. Ada orang yang udah ngerasa cukup untuk tinggal di sebuah apartemen, ada yang pengennya rumah, ada yang pengennya gimana-gimana. Jadi banyak standar sukses. Gimana sih caranya kita dapat hidup yang stable? Apa yang kita mampu lakuin itu harus sinkron sama realita dan harus sinkron sama rasa syukur. 3 kunci ini tuh menjadikan hidup sangat stabil, baik-baik aja dan bahagia. Bukan karena nggak punya masalah, bukan karena nggak punya ekspektasi terhadap masa depan yang lebih besar, tapi sudah bisa merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang dan bisa lihat bahwa aku punya modal yang cukup untuk masa depan yang aku inginkan, yang lebih baik, tapi sekarang pun udah baik kok gitu. Dan itu memerlukan langkah yang gak sedikit, memerlukan keberanian untuk gak selalu ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang kita gak tahu. Karena itu ya, rumput orang lain itu selalu terlihat lebih hijau karena kita lupa nyiram rumput kita sendiri. Dia sambil lihat-lihat, oh kayaknya sih itu hijau tuh begini caranya, dia pakai rumput ini, pakai itu. Apa aku coba juga ya? Belum beres nyoba,
pakai rumput jenis A gitu ya, saat kita meniru orang lain, kita udah lihat rumput jenis B punya tetangga sebelah kiri, kayaknya itu lebih gampang deh, kayaknya itu lebih cepet kaya di lewat kripto. Sebelumnya kita tergoda untuk lewat bisnis nih, ya udah coba juga, jadi coba ke sana, coba ke sini, coba ke sana, nggak ada yang konsisten, nggak ada rasa syukur di dalamnya, yang ada tuh cuma overwhelm dan gak ada yang jadi, karena kita selalu melihat orang lain, kita selalu mencoba cara ini dan itu tapi nggak ada konsistensi di dalamnya. Banyak mencoba tuh sehat, healthy, bagus, tapi ada caranya. Kita harus pastiin bahwa saat kita mau berganti arah, mencoba hal lain, itu udah dipertimbangkan, bukan karena ikut-ikutan, jadi udah dipertimbangkan itu tuh baiknya apa buat kita, plus minusnya udah dipertimbangkan gitu. Kenapa sih kita harus pindah cara, kenapa harus nyobain dari bisnis mungkin jadi trading gitu, enggak, males bisnis, ternyata kendala bisnis gini mau trading aja, enggak mau nikah, maunya gini aja, enggak mau nikah, nggak mau pacaran aja, mau cepet-cepet nikah misalnya gitu. Manusia itu emang secara alami tidak bisa bersyukur, tapi sekali lagi itu hanya akan merugikan diri sendiri. Selama kita punya tempat tinggal dan nggak kelaparan, menurutku itu udah privilege banget loh. Ada yang namanya privilege geografis. Kita tuh di Indonesia termasuk orang-orang yang lahir berprivilege. Sumpah serius, meskipun pemerintahnya banyak banget dosa terhadap kita, jelas. Tapi ya seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, sebenarnya pemerintah yang banyak dosa itu juga lahirnya kan dari masyarakat. Terus kalau dibilang masyarakat kan nggak gitu semuanya, ya sama, pejabat juga nggak gitu semuanya, tapi kebanyakan gitu. Jadi kita juga harus mempertanyakan moral manusia di sini. Apakah kita beneran gak suka tindakannya, atau karena kita nggak diajak aja makanya kita marah? Apa yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah lahir di Indonesia? Kenapa dibilang berprivilege di Indonesia? Karena kalau misalnya kita mau membandingkan dengan benua lain, misalnya di Afrika, dan segala geopolitiknya sangat lebih unstable daripada Indonesia, kita cukup berprivilege karena kita bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak, tanah kita bisa menumbuhkan ragam tanaman subur gitu ya, kita masih bisa makan dan ada tempat tinggal, which is sebenarnya kita masih bisa pelan-pelan merangkak gitu loh, untuk pindah dari situasi yang gak terlalu oke ke situasi yang lebih baik lagi gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah bisa sekolah dan S1 ya. Memang di Indonesia yang bisa S1 tuh dikit banget, yang bisa mengenyam pendidikan layak tuh dikit banget. Nah, maka dari itu sebenarnya yang saya pengen tekankan video ini adalah untuk teman-teman yang lagi menempuh S1 gitu loh. Teman-teman yang udah bisa punya privilege sampai kuliah deh. Sumpah jangan sia-siain kuliah, karena banyak banget orang yang mau kuliah nggak bisa. Dan stop bilang kuliah nggak ngaruh, kuliah nggak bikin lo kaya. Aduh, santai, bukan Bill Gates, bukan anak Elon Musk. Kita tetap butuh kuliah untuk membuat kita pintar, ya. Sedikit nalarnya tuh lebih terstruktur. Itu tujuannya kuliah sebenarnya. Problem solvingnya juga ada gitu loh di sana, diasah, dan Anda setidaknya bisa mencari makan sesuai standar yang ada. Misalnya, maksudnya apa sih? Standar yang ada tuh pasti meminta kita semua di Indonesia at least buat kerja tuh untuk punya S1. Nah, karena berhubung kayaknya di Indonesia udah lebih sulit cari kerja dibandingkan sebelumnya, karena aku sekarang lagi merantau dan kerja di luar, dan itu juga terbantu karena S1ku. Penting banget untuk banyakin portofolio bahkan dari kuliah gitu. Orang-orang sekarang mungkin dipaksa kuliah sambil kerja. Aku juga pernah kayak gini, kuliah sambil kerja, dan itu melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Cuma untuk survive di negara kita memang harus kayak gitu, supaya dengan tujuan ketika lulus kita udah cukup portofolio untuk bisa kerja. Therefore, kalau udah makan, udah ada tempat tinggal, kita bisa bersyukur. Habis itu kita bisa memperbaiki kualitas hidup lebih baik lagi. Jadi cara mempersiapkan diri kita tuh ya kayak gitu. Hal-hal yang fundamental, yang basic, urusan makan dan tempat tinggal ini harus beres dulu. Baru setelah itu jangan lupa baca buku. Kunci untuk bisa berpikir kritis sebenarnya ya nggak ikut-ikutan, berani untuk jadi orang yang beda.
Gak untuk semua orang sih. Saya nggak berharap semua orang yang nonton video saya tuh tiba-tiba besok bangun berani jadi orang yang beda. Enggak. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau jadi orang yang ikut-ikutan, siap-siap kamu menerima konsekuensi yang kamu nggak tahu. Kok terjadi begini, kok terjadi gitu, terus nyalahin semua orang. Si ini sih, si itu sih. Karena nggak punya keberanian untuk mengambil keputusan sendiri dan menerima konsekuensi sesuai apa yang kita ambil itu tadi. Jadi penting banget untuk bisa jadi orang yang punya pendirian teguh. Kayaknya nggak gitu deh. Atau menunda keputusan. Jadi ada namanya seni menunda keputusan gitu. Manusia kan bikin setidaknya di atas dari 100 keputusan per hari dan kebanyakannya otomatis. Misal kayak sikat gigi pakai tangan kanan, cuci muka, pakai sabun apa, itu kan keputusan ya yang dibuat secara tidak sadar. Nah, sisanya selain habit yang berkaitan dengan cara makan, cara hidup yang basic-basic ya, itu sebenarnya sisanya harus dipikirkan. It's okay untuk menunda mengambil keputusan. Kalau dengan menunda itu kita bisa menciptakan keputusan yang lebih baik. Jangan kita ngambil keputusan cuma karena kita ikut-ikutan. Karena kita akan menuai konsekuensi yang kita nggak tahu, gitu loh. Memang harga dari menjadi orang yang berbeda, berani berpikir berbeda, nggak mau ngambil keputusan yang sama dengan doktrin sosial sebelumnya, itu berat. Karena akan banyak orang menentang. Tapi biasanya sih kalau yang susah-susah di awal akan bahagia kemudian di akhir. Dan itu yang saya rasakan. Dan saya nggak pernah nyesel sama sekali jadi orang yang berani ngambil keputusan sangat berbeda. Meskipun saat melakukan itu, saya ketakutan banget. Sebenarnya orang yang pemberani itu bukan orang yang gak ngerasain takut sama sekali. Tapi ketika dia takut, dia tetap jalan. Itu yang ngebedain orang pemberani dan enggak. Dan saya sangat berharap semua teman-teman di sini yang nonton sampai sekarang itu bisa gak melawan, tapi menerima rasa takut ketika ada perasaan takut saat menjalani sebuah keputusan yang kita ragu gitu loh. Gak apa-apa, tetap jalanin aja, tetap tabrak aja. The more we fuck around, the more we find out. Tapi selama kita mau berubah dan mau belajar, bisa nerima nih, iya lagi salah, iya lagi kemarin tuh bodoh. Kalau bisa menerima itu, sembari ketakutan saat mengambil keputusan, kita akan baik-baik aja loh sebenarnya. Kita akan baik-baik aja banget. Sebaliknya, kalau kita terlalu banyak takut, cuma ikut arus, hidup kita nggak kemana-mana. Hidup kita di situ-situ aja. Dan saya nggak yakin kita mau gitu terus. Saya yakin kok Gen Z di Indonesia itu rata-rata mau perubahan yang besar untuk dirinya maupun lingkungannya, berani nge-cut off pola-pola buruk di generasi sebelumnya, di generasi boomer itu gitu. Maaf ya boomer, telah melakukan stereotip, tapi tidak stereotip lah, di generasi sebelumnya lah. Saya yakin kita bisa ke arah sana. Jadi kalau di summarize, kuncinya untuk bisa menjadi orang yang lebih kritis dan menyambut hidup yang lebih baik ke depannya, kalau di summarize dari Yaping saya hari ini adalah jangan takut nyoba, jangan takut salah, berani beda, berani ambil resiko. Habis itu secara realistis berusaha untuk mendapatkan situasi yang lebih baik. Hal-hal yang basic tuh udah gak boleh bermasalah lagi, yaitu seputar makan dan tempat tinggal. Karena kita akan banyak punya rasa takut untuk bereksperimen di hidup kita kalau pertaruhannya adalah urusan makan sama tempat tinggal. Serius, itu manusiawi banget. Tapi kalau dua itu beres, tinggal kita jadi orang yang gak punya takut sama sekali, punya nyali untuk mencoba ini dan itu. Kalau kalian merasa nih yang nonton video ini bermanfaat, kalian boleh dong klik subscribe, share, and like videonya. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman. Bye. Salam menyala.